Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang buka fikih praktis mazhab Syafi'i. Tadi An-Nur ayat 51. Halaman pinten, Bu? 155, 156. Nah, untuk pembahasan kemarin sudah paham ya? Syarat-syarat barang diperjualbelikan. Barangnya harus apa, Bu? Suci. Muntafa'in bi. Punya manfaat. Terus apa syarat yang ketiga? Dimiliki. Berarti barang najis boleh atau tidak diperjualbelikan? Tidak boleh. Wala yasihu bai'u ainin najisatin. Tidak sah jual beli barang najis. Ya, tidak sah jual beli barang najis. Kemarin barang najis ada berapa saya rinci? 7 ya? 6 atau 7? 6? 1. Segala suatu cairan yang keluar dari 2 jalan. Kecuali mani. 2 apa? Khamar. 3 darah. 4 bangkai. Kecuali bangkai apa, Bu? Ikan, belalang. Apalagi satu? Manusia. Terus yang kelima anjing. Yang keenam babi. Yang ketujuh muntah. Itu najis ya dalam mazhab Syafi'i. Kalau muntah itu bahkan sepakat 4 mazhab. Yang muntah yang dikecualikan itu kalau masuk terus keluarnya sama. Seperti bayi itu kalau nenen atau susu nyusuin nah keluar lagi sama susunya. Apa jenengan sebut apa? Itu enggak najis. Namun kalau ada suatu masuk, baksone masuk, nasi gorengnya masuk, satenya masuk, wah keluar warnanya macam-macam. Ya, berubah kan? Berubah. Itu sama seperti kalau kita itu buang hajat keluar dari belakang, kalau ini keluarnya dari mulut, dianggap najis. Dan najis untuk cara pembersihannya kita bagi menjadi 3. Saya masih bahas ini dulu ya. Ini baru saya jelaskan riba. Ada di halaman berapa ya di sini ya? Sufta. Syuwaiyah. Najis, enggak ada di sini kayaknya nih. Cara membersihkan najis, nafi, enggak ada. Najis itu dibagi 3, ya, dibagi 3. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Ulang. Najis dibagi berapa? 3. Ini untuk cara pembersihan. Cara pembersihannya saja. Tapi tetap dianggap najis ya. Cuma cara pembersihannya dibagi menjadi 3. Ini saya buat seringkas-ringkasnya. Apa tadi najis? 1. Mughalladhah. Najis berat, Najisnya siapa ini? Anjing,
dan babi serta turunannya. Mungkin anjing dan babi kawin bisa. Bisa juga anjing kawin dengan apa gitu, atau babi kawin dengan siapa gitu ya, turunannya. Hukumnya apa najisnya tadi? Mughalladha. Cara pembersihannya gimana caranya? Cuci 7 kali, ulahunna biturab. Salah satu dengan debu. Debunya itu sama seperti syarat debu saat tayamum. Debu yang suci. 2, najis apa? Mukhaffafa. Saya tulis sebelah ya. Ini kaitannya dengan ibu-ibu kalau mukhaffafa ini. Yang kedua mukhaffafa. Itu najis ringan. Pada apa ini Ibu? Ingat kalimat saya ya. Kencing. As-sobi. As-sobi itu bayi laki-laki. Yang belum mengkonsumsi makanan untuk jadi pokoknya. Yang belum mengonsumsi makanan untuk pokoknya ya. Karena tetap ada yang sebelum ini masih bisa dia makan gitu ya, tapi jadi pokok, artinya dia lepas dari ASI, berarti dia cuma ASI saja. Yang belum mengkonsumsi makanan dan kurang dari 2 tahun. Biasanya para ulama nggak sebutkan ini, biasa cuma sampai sini saja. Saya kalau nggak pakai ini nggak apa-apa, karena biasanya nggak sampai 2 tahun tuh ya. Nah, berarti sini ya, belum mengkonsumsi makanan, hanya ASI berarti ya. ASI sebagai pokok. ASI sebagai pokok. Coba lihat Bu, kencingnya tetap najis atau tidak? Najis. Ingat, nggak ada yang bilang nggak najis ya. Najis. Ini najis Bu. Jangan mentang-mentang dibilang wah itu mukhaffafa, nggak najis, itu najis. Ini masih penggolongan najis loh ini. Ya, dia ringan karena bayi laki-laki. Nanti cara pembersihannya, cara 1, hilangkan najis. Najis aininya hilangkan dulu. Lalu yang kedua diperciki. Gini, ibu punya bayi, ingat ya, bayinya bayi laki-laki, bayi perempuan caranya nggak kayak gini. Ini cuma bayi laki-laki aja. Soalnya yang paling angel ini laki-laki biasanya ini. Kalau pipis saja tempat situ pindah lagi, bisa macam-macam loh Bu. Kalau perempuan tuh anteng aja, pipis ya sudah rampung selesai gitu. Coba menghilangkan apa Bu? Najis. Nah, misalnya gamisnya kena ya, kena. Bayi ini ya Bu ya. Najisnya hilangkan dulu. Berarti apa? Kalau masih kelihatan najisnya, cuci dulu Bu. Terus setelah itu ambil air apa? Diperciki. Ambil air langsung ya, ambil air, nanti air terus disiram di bekas tadi. Apa namanya sini Bu? Mukhaffafa. Kalau yang ini sama juga. Tetap kalau ada air liur anjingnya misalnya, tetap dibersihkan. Kemudian nanti dicuci 7 kali, ulahunna biturab. Yang pertama dengan debu. Terus yang ketiga najis apa namanya? Mutawassithah. Mutawassithah itu yang tidak ada pada najis ini, yang tidak ada pada najis ini, gitu ya. Ini masuk mutawassithah. Najisnya ringan,
Najisnya ringan, Bu. Ini kencing, ya, kotoran dan seterusnya. Caranya bersihkannya 2 cara, Bu. Caranya 2. Satu. Ingat ya, mutawasito berarti yang bukan mughalladha, bukan mukhaffafa. Masuk apa? Mutawasito. Najis kok ringan sih? Pertengahan. Tengah-tengah. Bukan ringan ya, tengah-tengah. Pertengahan. Caranya pertama, hilangkan bentuk najis, ainnya, bentuk najis. Terus kalau masih ada bekas ya, cukup genangkan air pada bekas najis. Cukup genangkan air pada bekas najis. Udah? Contoh, Bu. Biasanya ini bayi pipisnya di kasur. Apa yang dilakukan pertama, Bu? Hilangkan bentuk najis. Kalau pakai spray, berarti spraynya dicuci. Yes. Tapi masalahnya najisnya itu masuk juga ke kasur. Iya toh? Berarti masih ada bekas. Ya. Kalau sudah tidak kecium baunya lagi, artinya mungkin dikeringkan gitu ya, dijemur ya. Dijemur, maka ada biasanya kelihatan warna-warna bekas pipisnya gitu. Maka jenengan ambil air, ya, genangkan, jenengan kasih tanda tadi yang kena najis itu, ya, tanda itu dikasih tanda, terus digenangi air, biarkan sampai kering, sudah boleh dipakai. Yang ini namanya najis ainiyah, ini namanya najis hukmiyah. Kalau mutawassito kayak begini caranya. Paham tadi, Bu? Ya, najis ainnya hilangkan dulu. Terus habis itu kalau masih ada sisanya nanti digenangkan dengan apa, Bu? Air. Namun kalau sudah hilang, sudah tidak ada bau, rasa, warnanya. Kalau bau jelas ya. Kalau warna jelas ya. Rasa gimana, Bu? Rasa, Bu? Boleh rasa najis? Ada sesuatu itu nggak perlu Ibu coba-coba gitu loh. Sudah tahu itu pipis. Nggak perlu dites bau. Ya, warna, rasa nggak perlu. Oh sudah, pipis itu sudah yakin itu sudah, Bu. Itu nggak usah pakai tes lagi gitu, dekat-dekat gitu. Ya, nggak bisa. Najis itu nggak bisa dirasa-rasa, nggak boleh itu, haram. Ini ya. Ulang, najis apa pertama? Mughalladha. Berat ya. Pada najis apa ini? Anjing dan babi. Caranya gimana tadi, Bu? Cuci 7 kali, terus salah satu dengan debu. Debunya seperti dipakai saat tayamum. 2. Najis apa? Mukhaffafa. Apa? Kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, ASI masih sebagai pokok. Caranya gimana? Hilangkan najis. Terus apa? Diperciki. Ini dengan ini kan sudah beda kan? Beda nih. Terus, yang mutawassito gimana? Ini selain ini ya, selain mughalladha, selain mukhaffafa, najis tengah-tengah. Caranya gimana? Hilangkan bentuk najisnya dulu. Ya, ada kotoran kucing ya, hilangkan dulu bentuk najisnya. Gak bisa sikat-sikat, Bu, gak bisa. Hilangkan dulu, diangkat. Ya, nah? Kalau ada sisa, nah, lihat itu ada sisa, cuma bekas warna saja, sudah ambil air, digenangkan di situ. Maka sudah cukup dan dianggap tempat itu jadi suci. Nah, sekarang balik ke buku. Kita bahas riba. Halaman 155.
Wariba fi dzahabi wal fiddati wal mat'umati. Coba lihat terjemahannya di halaman 156. Riba itu berlaku pada emas. Berlaku pada apa? Emas, perak, dan bahan makanan. Saya ulang ya. Riba itu berlaku pada apa? Emas, perak, dan bahan makanan. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan riba. Sekarang riba. Riba itu bahasa Arabnya gini. Ar-riba. Riba itu secara bahasa artinya ziyadah, sama dengan tambahan. Tambahan. Nah, kalau dalam Fathul Qorib disebutkan riba itu secara istilah menukar sesuatu dengan yang lain, majhulut tamatsul, yang tidak diketahui sama, yang tidak diketahui sama, atau ada penundaan. Atau ada apa, Bu? Penundaan. Coba lihat di sini. Menukar sesuatu dengan yang lain. Berarti lihat sini, ini ada barang A dengan barang B. Barter ya. Kita barter. Tidak diketahui sama. Berarti jumlahnya berbeda, Bu. Misalnya barangnya ini ya, ini 2 gram, ini 1 gram. Tidak sama toh? Iya. Atau ada penundaan. Kasus kedua, penundaan. A ini ditukar dengan B. Yang ini diserahkan hari Sabtu. Yang ini diserahkan hari Senin. Paham? Beda enggak? Beda nji. Ada penundaan. Kalau di sini ada beda. Beda apa ini, Bu? Gram ya. Ini beda jumlah nih. Maka tidak boleh. Ini masuk apa, Bu? Istilah apa, Bu, tadi? Riba. Coba, ini juga sama berarti.
Ini 1 juta, ya. Kemudian jadi 1,2 juta. Jumlah sama enggak itu? Tidak sama, J. Ada karena penundaan. Kan 1 juta serahkan dulu toh. Oh, bulan depan jadi 1,2 juta. Ada penundaan, di situ ada tambahan. Paham itu, Bu? Masuk apa 3 bentuk ini? Riba. Masuk apa, Bu? Riba. Di dalam kitab tadi disebut riba itu ada pada 3. Apa saja tadi? Nah, AB-nya tadi kita nggak sebut ini, Bu, ya. Kita sekarang sebut barangnya. Ya, kita nggak sebut barangnya tadi kan, sekarang kita sebut barangnya. Riba ada dalam 3. Satu apa? Emas. 2 perak. 3 apa? Bahan makanan. Kalau dalam hadis yang nomor 3 itu ada sebut 4. Tadi saya sempat sebut di awal. Gandum halus, gandum kasar, garam, kurma. Ini disebut komoditi atau barang ribawi. Total ada 6, J. 1 emas, 2 apa? Perak, 3 apa? Bahan makanan. Situ bahan makanan rinci jadi 4. Gandum halus, gandum kasar, garam, kurma. Dalam mazhab Syafi'i tadi cuma disebut bahan makanan saja. Oh, berarti beras masuk sini atau tidak, Bu? Nah, saya masukkan sini ya. Saya ganti AB tadi ya, Bu, ya. Misalnya emas ya, Bu, ya. Lihat. Saya barter emas. Emasnya murah, 2 gram. Saya tukar dengan emas B, itu lebih mahal. Sehingga cuma dapatnya 1 gram. Kalau terjadi barter langsung, maka dihukumnya apa, Bu? Riba. Emasnya beda, walaupun beda kualitas, Bu. Namun karena penukaran langsung, emas A 2 gram, emas B 1 gram, ada beda jumlah, maka dihukumi apa? Riba. Terus caranya gimana, Bu? Biar rampung gimana, Bu? Mana yang dijual? Yang murah tadi. Jual dulu toh, dapat duit. Nah, beli yang mahal itu loh. Sudah? Sekarang coba lihat yang kedua nih. Ada barang yang saya sertakan Sabtu, ya. Ternyata barter dengan barang yang lain, yang satunya itu datangnya hari Senin. Contoh di sini ya, perak A ditukar dengan apa, Bu? Perak B. Di sini terjadi penundaan, Bu. Yang A itu dikasih Sabtu, yang B dikasih apa, Bu? Senin. Selisih berapa hari? 2. Selisih 2 hari. Ini juga riba. Karena ada apa, Bu? Penundaan. Dah? Ini kita bisa ganti lagi yang ini, Bu. Ini beras,
Beras A, ini beras B. Ini beras A ya, ini beras B. Ini beras A ini harganya kita beli 2 kilo. Beras murah nih. Saya ingin tukar dengan beras bagus. Beras berapa? 1 kilo dapatnya. Karena tadi beras itu masuk bahan makanan, maka kalau terjadi seperti ini, beras 2 kilo dibarter dengan beras 1 kilo langsung. Beda jumlah enggak? Beda. Maka masuk istilah apa tadi, Bu? Riba. Sudah paham ini dulu, Bu? Sudah paham nih? Ini saya baru tukar barang yang sejenis. Ya, tadi baru tukar apa? Emas dengan emas tadi. Sekarang beras dengan beras, terus perak dengan perak. Ya, ini baru sejenis ya. Kita baru bahas sejenis. Yang tidak sejenis besok. Namun ingat, barang ribawi itu cuma 6 ini ya di total tadi, J. Di luar 6 ini nggak usah pusing mikirnya, Bu. Ustaz, saya punya motor 1, saya tukar dengan motor 2, boleh nggak? Boleh? Ada nggak motor di sini, Bu? Ada motor di sini barang ribawi? Enggak. Maka boleh tukar motor 1 dengan motor 2. Ustaz, ini rumah saya besar, saya tukar dengan rumah 2. Boleh atau tidak? Boleh. Ustaz, ini HP saya ini mahal nih. Saya dapat HP 1, saya tukar dengan HP 2. Boleh? Boleh. Karena apa? Tidak masuk barang ribawi. Kalau barang ribawi, jangan sampai pelanggaran ini, Bu. Kalau enggak masuk istilah apa tadi, Bu? Riba. Penjelasannya besok lagi biar penasaran. Biar ngaji terus. Ini belum apa-apa itu, baru pengantar dulu, Bu. Itu belum tak bedah sak masyarakat Gunung Kidul itu kena semua nanti itu, Bu. Ini baru pengantar itu. Pengantar riba itu, Bu. Tapi kayaknya sudah kena semua ya, Bu ya. Ya. Baru pengantar ayo wes masalah apalagi masuk isi itu loh, Bu. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Ye. Silakan. Monggo, Bu. Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga penjelasan tentang yang barang ribawi yang emas. Berarti kan hanya kita itu membeli antam. Emas antam, ya. Itu lewat semacam pegadaian atau bank syariah. Ya. Itu juga riba. Boleh beli berarti tukar apa itu, Bu? Emas dengan apa? Uang. Nah itu nanti pekan depan baru saya jelaskan. Kan baru emas dan emas, Bu, ini. Emas dan uang pekan depan. Ini belum sekarang ya? Hah? Belum sekarang jawabannya. Malah saya jawab sekarang. Nah, terima kasih. Ya. Terus berikutnya. Ini baru barang sejenis ya. Ada lagi? J. Mic. Oh masih di sini. Nah, mic-nya dulu situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang itu beras, Pak. Ya, kalau di rumah itu saya tuh warung umpamanya ya. Kayak tetangga itu mau tuker beras yang bagus, berasnya jelek. Nanti kalau tidak harganya pas, masih dikasih uang, itu riba atau enggak? Nah, syaratnya tadi ya. Nggak boleh barter langsung. Kalau barter langsung resikonya jumlah harus sama. Iya toh? Beras apa yang bagus, Bu? Beras apa tuh jenengan yang bagus?
Apa? Nah, tukar dengan beras biasa. Beras bagus dengan beras biasa. Kalau mau tukar langsung 1 kilo 1 kilo berarti Ibu. Kalau terjadi perbedaan riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nanti ada tambahan J, 2 kilo tukar dengan 1 kilo berarti ada selisih nanti ya, atau ada ini ya, ada selisihnya ditambah duit lagi. Pokoknya ada yang ditukar langsung. Syarat tukar langsung itu kalau barangnya sejenis, jumlah kiloannya harus sama. Jika beda jumlah, maka masuk apa Bu? Riba. Ada lagi. Sini. Mas Tri, ambil sini. Ada kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Ustaz tentang sholat. J. Andai kata ada orang yang sakitnya itu sakit brain yang lupa ingatan itu kan meninggalkan sholat karena baru tidak sadar. Itu di lain waktu apa harus mengkodok sholat itu? Baik. Karena di TV itu diteraskan kalau meninggalkan sholat itu disuruh mengkodok itu di TV itu. Iya. Sebenarnya Betul? ya. Coba saya baca kalam ulama di sini. Ini saya baca sholat bagi orang yang pingsan ya. Ini ada ikhtilaf kuat sini, perbedaan kuat di antara para ulama. Namun saya baca satu fatwa saya dari Syekh Ibnu Baz. Jika seorang pingsan selama 3 hari standarnya J di sini J, atau kurang dari itu 3 hari atau kurang, ya, maka selama 3 hari tadi sholatnya dikodok semuanya. Sholatnya dikodok semuanya. Jika ia pingsan lebih dari 3 hari, pingsannya lebih dari 3 hari, berarti 5 hari misalnya nggak sadar. Nah, untuk kasus ini tidak ada qadha. Berarti standarnya berapa hari tadi Bu? 3. Kalau 3 hari atau kurang, berarti cuma sehari, maka tetap qadha. Misalnya jam ini nggak sadar sampai besok pagi, berarti dia nggak kerjakan sholat tadi asar sudah, maghrib, isya, subuh. Berarti dia qadha ketika dia sadar, kerjakan maghrib, kerjakan isya, kerjakan subuh. Berarti kalau ingatannya itu berbulan-bulan itu tidak mengkodok. Tidak mengqadha. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Baik. Inji. Mengebiri hewan, kucingnya dikebiri biar nggak punya anak lagi gitu. Kira-kira menzolimi si kucing atau tidak? Hah? Dizolimi nggak? Atau dia biasa-biasa aja gitu, nggak? Biasa aja dia. Kayaknya biasa-biasa aja ya si kucingnya Bu ya. Wallahualam. Kalau dia nggak merasa menderita, nggak ada penyakit bawaan lainnya, asalnya masih boleh. Jadi kalau ada sampai menzolimi, kok jatuh sakit parah, atau bahkan bisa meninggal dunia, maka tidak boleh. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas. Bagaimana sikap atau tindakan kita ketika sedang sholat tiba-tiba ada orang yang dengan sengaja mengganggu di depan kita? Apakah kita boleh memejamkan mata agar tidak melihat tingkah orang tersebut atau memukulnya agar berhenti mengganggu kita? Kalau memukul, pukulannya keras, ya, pukulannya keras, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya apa Bu? Batal. Termasuk nendang orang juga gitu Bu. Ibu lagi sholat terus lihat ada bocah nakal di depan, terus ibu tendang, puah gitu, terlempar jauh, batal Bu sholat ibu.
Kenapa batal? Orang nggak nganggap itu sholat, Bu. Iya kan? Orang nggak nganggap itu sholat. Walaupun tidak sampai tiga gerakan mutawaliyat loh, Bu. Tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. Itu satu aja, Bu. Satu aja orang sudah nganggap itu tidak sholat. Maka tidak boleh. Nah, namun di sini kalau ganggu terus memejamkan mata, ya kalau ada gangguan, ya berarti dia menghindari gangguan, menerjang yang makruh. Menjamkan mata makruh, menghindari gangguan, menerjang yang makruh, boleh. Ya, kalau ganggu ya di depan ganggu, jangan menjamkan mata boleh. Namun asalnya kalau kita sholat pandangan itu ke tempat sujud, gitu. Cukup? Namun kalau menjamkan mata ada 2 macam ya, Bu. Saya ingatkan ya. Kalau menjamkan matanya tujuan yang tadi boleh. Namun ada yang menjamkan mata cuma main-main gitu. Ada orang di depan gitu ya, dia beri isyarat nih, dia lagi sholat nih, Bu ya. Beri isyarat. Beri isyarat, Bu. Isyarat ini punya makna kan? Atau dia cuma main mata aja, ada temannya gitu. Nah, dia main mata gitu langsung, Bu. Batal, Bu. Ya. Anggota sholat itu ada 2 macam. Ada anggota yang sifatnya itu sakil, berat, ada yang sifatnya khafif, ringan gitu. Yang ringan-ringan tadi kayak kelopak mata ini. Kalau kelopak mata normal-normal saja nggak masalah, Bu. Dia kedip sebentar, ada ini dia gitu, nggak masalah itu ya, normal aja. Namun kalau sudah niatannya main-main, ya kasih isyarat gitu, Bu, itu tidak dianggap sholat. Ya, itu tidak dianggap sholat. Kalau tidak dianggap sholat, berarti sholatnya apa, Bu? Batal. Walaupun cuma 1 kedipan saja, Bu. 1 kedipan aja itu sudah menghanyutkan itu misalnya. Nggak boleh itu, Bu. Karena sudah main-main ketika itu. Walaupun cuma gerakan ringan dari anggota yang ringan itu nggak boleh. Kalau niatannya main. Jadi bedakan niatnya. Kalau niatnya itu untuk keperluan tadi, menjamkan mata yang kayak gitu tadi, darurat boleh, ada hajat boleh. Namun kalau cuma main-main tidak dibolehkan. Baik, itu saja yang kita bahas sore ini. Moga-moga semuanya sehat, panjang umur, dan insyaallah ketemu lagi pada pekan depan masih bahas tafsir An-Nur dan melanjutkan bahasan riba tadi. Demikian kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.